Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanusi Arianto. NIDN saya 1021086902. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, jurusan akuntansi. Saya mengajar mata kuliah auditing dan perpajakan. Nah, untuk metode pembelajaran di kelas saya menggunakan DIE, yaitu Direction. Saya mengajukan presentasi materi, kemudian melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu interaction, dan yang ketiga assessment, melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, untuk penilaian untuk mata kuliah audit, untuk metode pembelajaran di kelas, saya menggunakan satu PPT televisi, kemudian kedua menggunakan video, kemudian yang ketiga menggunakan LMS, yaitu Learning Management System, yang dibuat oleh Universitas Islam Riau. Kemudian untuk mata kuliah audit sendiri memiliki CPMK. Pertama, mahasiswa harus memahami apa itu arti audit, kemudian apa itu auditor, kemudian bagaimana proses kerja dari auditor, kemudian ketiga, bagaimana auditor menyusun laporan audit. Kemudian yang keempat, mengetahui jenis-jenis laporan auditor. Kemudian untuk penilaian saya menggunakan kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, UAS 35%. Diharapkan dengan mata kuliah audit ini, mahasiswa akan mampu paling tidak memahami dasar-dasar prosedur audit yang nantinya akan dapat digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan praktek seandainya mahasiswa itu bekerja sebagai auditor di kantor akuntan publik. Kajian untuk mata kuliah auditing ini terdiri satu permintaan akan jasa audit, yang kedua laporan audit, yang ketiga regulasi, yang keempat siklus audit, yang kelima praktisi auditor, yang keenam audit tes pengendalian, yang ketujuh auditing kecurangan, yang keempat yang ke-8 bukti audit, yang ke-9 materialitas, yang ke-10 sampling audit, yang ke-11 strategi audit, yang ke-12 dampak teknologi, kemudian yang ke-14 audit berbasis teknologi sudah tadi, yang ke-15 prosedur audit, yang ke-16 laporan jenis-jenis laporan audit. Referensi yang digunakan, satu Aaron Alvin, yang kedua International Standard Audit, yang ketiga standar audit, kemudian referensi pendukung Boyton Modern Audit, kemudian Nakota Audit Kontemporer, yang ketiga analisis cash internal, kemudian yang keempat sistem pengendalian internal COSO. Demikian RPS ini saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah.
Sebelum kita masuk kepada materi kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya mau mengabsen kalian. Apakah ada dari kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti hadir semua ya? Tidak. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Saya ingin menanyakan mengenai materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang bukti audit. Apa itu bukti audit? Ya. Saya Pak, bukti audit itu adalah informasi yang dikumpulkan auditor untuk mendukung opini audit. Dan penting karena menjadi dasar kesimpulan auditor atas kewajaran laporan keuangannya Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang menjadi ciri bukti audit yang baik? Saya Pak. Ya. Jadi ciri-ciri bukti audit itu yang pertama yaitu relevan, yang kedua andal, yang ketiga cukup, dan terakhir tepat waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, ada berapa bukti audit dan mana yang lebih penting? Saya Pak. Ya. Bukti audit itu ada dua. Yang pertama internal dari dari dalam perusahaan, Ya. eksternal dari pihak ketiga. Ya. Yang lebih handal ke bukti eksternal dikarenakan lebih independen dan minim manipulasi. Oke. Kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu materi hari ini, metode audit sampling. Oke. Audit sampling adalah pengujian audit yang dilakukan atas sampel dari populasi bukti audit. Nah, populasi bukti audit ini berupa biasanya dokumen, karena kalau kita melakukan audit, yang kita periksa adalah dokumen perusahaan. Jadi seluruh dokumen perusahaan itu adalah bukti audit. Nah, populasinya adalah bukti audit. Kemudian alasan pengujian sampling ini adalah karena satu, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki auditor. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan berbeda dengan pengujian atas populasi. Yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku umum dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, dan sosial. Kemudian, audit sampling diterapkan pada dua macam pengujian audit. Satu, pengujian sistem pengendalian internal. Yang kedua, pengujian substantif test. Kenapa pengujian internal harus dilakukan pengujian? Kemarin mungkin ada yang yang masih ingat tentang pengujian internal menyangkut SOP. Nah, itu adalah pengujian internal. Sementara kalau pengujian substantif itu adalah pengujian pada transaksi. Jadi misalnya transaksi penjualan, apakah penjualannya benar, apakah sudah didukung bukti atau tidak. Kemudian metode audit sampling. Nah, samplingnya terbagi atas dua. Sampling non-statistik diterapkan dengan secara fleksibel menggunakan model-model statistik, melainkan hanya menggunakan kekuatan pertimbangan profesional auditor. Yang kedua, sampling statistik diterapkan dengan menggunakan model dan parameter statistik. Pertimbangan profesional tetap digunakan, tetapi dalam segala yang terbatas. Kedua sampling sama-sama baik dan sama-sama bisa digunakan. Kemudian efektivitasnya sampling ditentukan oleh tingkat kompetensi pengguna metode sampling. Kedua metode sampling juga sama-sama mengandung risiko salah dalam mengambil hasil sampling, baik risiko sampling maupun non-sampling. Jadi kalau kita bicara pengambilan bukti, mana yang lebih baik? Apakah diambil semua atau secara sampel? Nah,
salah. Kalau mengambil sampel, mengambil bukti harusnya semua. Cuma karena kalau seandainya transaksinya sampai 1 juta transaksi, apakah mungkin auditor memeriksa bukti? Tentu tidak. Itu akan memakan waktu. Sehingga akhirnya auditor memutuskan menggunakan metode sampling. Nah, itu nanti akan ada beberapa teknik pengambilannya. Ini tadi sudah saya jelaskan dasar pengambilan metode sampling, persampingan biaya dan manfaat, volume dan karakteristik transaksi, dan tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Jadi seperti saya sebutkan pada materi yang terdahulu, bahwa semakin baik sistem pengendalian internalnya, maka akan semakin sedikit sampling yang diperlukan. Tapi semakin jelek pengendalian internalnya, maka jumlah sampling yang akan diambil harus banyak. Karena supaya sampling atau bukti yang diambil itu dapat menggambarkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Ini dasar penilaian penentuan sampel lebih efisien, pengukuran kecukupan bukti lebih terarah, pengevaluasian sampel lebih terarah, dan memudahkan auditor dalam mengkualifikasi dan mengontrol risiko sampling. Risiko sampling ada 2, yaitu terlalu percaya terhadap the rise assessing control risk too low. Disebut juga dengan the rise of reliance atau risiko terlampau percaya terhadap SPI, atau risiko membuat kesimpulan SPI efektif padahal tidak efektif. Yang kedua, the rise of assessing control rise too high. Disebut dengan the rise underline atau risiko terlampau tidak percaya terhadap SPI atau membuat kesimpulan SPI tidak efektif. Jadi kedua-duanya sebetulnya tidak baik, tapi biasanya seorang auditor akan mengandalkan nalurinya ketika memeriksa perusahaan, apakah perusahaan ini bukti-bukti yang ada pada perusahaan ini sudah berjalan atau tidak. Kemudian risiko sampling. Satu, pada pengujian substantif, the rise incorrect acceptance atau risiko menerima kesimpulan yang salah. Saldo rekening mengandung salah saji material disimpulkan tidak mengandung salah saji material. Nah, ini contohnya bahwa ada penjualan dengan nilai faktur 100 juta. Ternyata setelah diselidiki, ternyata faktur itu tidak menambahkan nilai PPN. Jadi sehingga harusnya nilainya 110 juta. Nah, jadi di situ ada nilai material yang tidak disampaikan. Kemudian yang kedua, risiko menolak kesimpulan yang benar. Saldo rekening tidak mengandung salah saji material disimpulkan sebagai mengandung salah saji material. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Nah, auditor dalam hal ini ingat, auditor dalam hal ini selalu mengandalkan bukti. Jadi walaupun di dalam laporan keuangan telah disebutkan berapa saldonya, maka auditor harus membuktikan bahwa saldo yang di dalam laporan keuangan telah sesuai dengan proses siklus audit. Ada yang masih ingat siklus audit? Dimulai dari mana? Laporan keuangan, kemudian neraca saldo, setelah itu apalagi neraca saldo, neraca penyesuaian, kemudian buku besar, kemudian baru jurnal, kemudian baru transaksi, kemudian baru dokumen. Nah, proses itu yang harus dilakukan. Jadi jangan percaya kepada manajemen atau percaya kepada SPI.
Jadi bekerjalah sesuai dengan prosedur. Kemudian risiko non-sampling. Risiko dalam pengajian sampel yang tidak disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan antara lain yaitu seperti kegagalan mendeteksi kesalahan dalam dokumen, kemudian penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, kemudian ketiga kesalahan interpretasi hasil sampel, yang keempat mengandalkan kepada informasi salah dari pihak lain seperti kesalahan jawaban konfirmasi. Oke, ini mungkin apa? Kemudian atribut sampling adalah pengujian sampling untuk sistem pengawasan internal. Pengujian hanya digunakan jika terdapat bukti dokumenter dalam pelaksanaan prosedur pengendalian seperti prosedur otorisasi, dokumen, dan catatan dan prosedur pemeriksaan independen. Jadi atribut-atribut sampling ini harus lengkap, apalagi ketika meriksa SPI. Seperti kemarin saya ceritakan tentang harus diperhatikan apakah SOP dari perusahaan sudah berjalan sesuai, kemudian dokumen dan catatan, dan prosedur pemeriksaan independen. Ini kemarin masuk tes apa? Ada berapa tes yang dilakukan dalam audit? Pertama tes apa? Ada yang masih ingat? Jadi kan ada pertama tes apa? Coba tengok. Ada 5 tes. Yang 5 tes. Tes apa pertama? Ada. Apa? Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas internal kontrol. Nah, oke. Yang pertama, yang kedua? Test of control. Tes of control ini SPI. Jadi yang ketiga? Substantif test of transaksi. Atau tes substantif transaksi. Yang keempat? Tes prosedur analitis. Yang kelima? Jadi untuk mengurangi kesalahan dalam sampling harus diikuti kelima tes tersebut. Ini seharusnya ini berdasarkan metode statistik. Jadi kalau seandainya ada 35.000 unit dengan tingkat kesalahan 5, maka jumlah sampling yang harus diambil seperti ini. Jadi kalau kesalahan 2%, jumlah samplingnya 149. Kemudian kalau 10%, tingkat kesalahannya berarti kan cukup besar, berarti nilai samplingnya adalah 29. Kemarin kita udah belajar pengambilan sampel menggunakan apa? Metode apa? Soplin. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat rumusnya? Apa pertama? N sebentar. Iya. Masih ada. Kok nggak ada pula? Apa metode Soplin? N dibagi? Berarti pangkat 2 langsung ya gitu ya? Ini masih di bawah ini ya? Pangkat 2. Berarti N-nya apa?
Tingkat kesalahan berarti bisa 5 atau 10 sesuai dengan itu bisa ya. Berarti tingkat kesalahan. Misalnya 5 dan atau 10. Nah, kalau menggunakan tabel itu. Jadi memang sudah ada ditentukan dengan 35.000 unit. Oke. Nah, metode pengambilan sampel metode pengambilan sampel ada random number sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan tabel rangka random. Dalam metode ini pengambilan sampel bisa dalam bentuk sampling without replacement, yaitu angka yang sama tidak akan diganti dengan angka lain dalam tabel random. Yang kedua, sampling with replacement, angka yang sama akan diganti dengan angka lain dalam tabel rangka random. Nah, contoh random sampling. Auditor akan mengambil 10 sampel dari populasi faktur yang bernomor 1 sampai 4.000. Pengambilan sampel berdasarkan angka random menggunakan 4 angka pertama dimulai dari baris ke-6, nomor terpilih tampak seperti berikut ini. Nah, ini. Jadi pada angka pertama yang terpilih ada 4. Jadi nomor 4374, kemudian 1010 417, 7514, 52305. Kemudian 96357. Nah, yang diambil adalah pada angka 92870 nomor samplingnya, kemudian 500, kemudian 34862, kemudian 25809, kemudian sampling keempat 39426, kemudian sampling kelima 19688, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, systematic sampling. Systematic sampling adalah pengambilan sampel secara sistematis dengan kelipatan atau interval angka tertentu. Misalnya kelipatan 10, 20 atau 30. Angka interval disebut dengan skip interval. Angka interval dapat dihitung dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel, sehingga sebanyak 40 unit akan diambil dari populasi sebanyak 2000 unit, maka skipnya adalah 50 unit, sehingga hasilnya nanti dapat dari 1, 40, kemudian 80 dan begitu seterusnya. Kemudian systematic sampling. Selanjutnya, titik awal dari pemilihan sampel adalah nomor sampling unit yang jatuh pada rank 1 sampai 50 pada tabel angka random. Pertimbangan kuantitatif dalam pengajian sampel, penyimpangan harus dianalisis penyebabnya, termasuk pengaruh terhadap keandalan informasi yang berkaitan. Penyimpangan yang bersifat sistematik akan berpengaruh besar terhadap objek pemeriksaan. Jadi maksudnya begini, ketika salah dalam melakukan pengambilan sampel, kemungkinan besar dokumen sampel bukti yang akan diambil tidak akan memenuhi kriteria, sehingga diharapkan tidak akan didapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini untuk sebelum kita masuk topik diskusi kelompok, silakan yang mau bertanya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kalau kita misalnya coba kalian bayangkan PT Bank BRI. BRI itu di seluruh Indonesia ada.
33 provinsi, jumlah kabupaten tambah ke apa? Anggap 10.000. Setiap transaksi misalnya setiap cabang itu ada 100. Ada jutaan transaksi. Kalau tidak menggunakan sampel, bayangkan betapa auditor berapa, mungkin 1 tahun pun tidak akan selesai. Makanya harus digunakan sampling karena jumlah transaksi yang banyak. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, jadi untuk metode sampling tadi sudah saya sampaikan ada statistik dan non statistik. Nah, statistik ini biasanya non statistik ini biasanya berdasarkan kemampuan pengalaman auditor. Jadi ketika dia memeriksa suatu perusahaan, dia punya pengalaman terhadap perusahaan tersebut bidang sejenis yang sama, maka dia bisa menentukan kira-kira tingkat kesalahan tingkat jumlah bukti sampling yang diambil. Nah, yang kedua tadi adalah metode statistik. Ini mungkin kalian sudah belajar di statistik bagaimana cara mengambil sampel dengan kaidah-kaidah statistik. Oke, kemudian untuk topik diskusi kelompok, nanti kalian bisa bentuk 4 kelompok. Kemudian nanti kalian buat ini materinya, silakan nanti dicatat. Nanti kita diskusikan dan setiap kelompok menyajukan presentasi, yang lain memperhatikan. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.